Hanya sekedar iseng ya, saya nggak tahu kalau bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Udah hampir 7 tahun channel saya, subscriber-nya baru 200 lebih. Jadi aku mundur aja gitu. Oke, buat Mas Gondrong Labanan, kalau misalnya sempat nonton video saya minta maaf ya. Mudah-mudahan ini tidak berlebihan jika saya menjuluki Akang sebagai YouTuber sejuta inspirasi. Halo, cek cek sound 1 2 3, cek sound. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel aku. Aku doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan sukses selalu ya. Oke teman-teman semua, mungkin kita semua sudah tahu ya tentang YouTuber Mas Gondrong Labanan ini. Jadi Mas Gondrong Labanan ini seorang YouTuber yang kontennya itu cukup sederhana ya, yang dibuat hanya dari handphone, diedit cuma di handphone juga. Terus konten-kontennya itu adalah konten mancing ya. Kontennya cukup sederhana tapi dia sangat menginspirasi orang. Yang banyak terinspirasi dari beliau itu bukan hanya YouTuber pemula ya, tapi beberapa hari yang lalu saya sempat menonton video itu. Ada seorang YouTuber yang sudah sukses ya, yang kalau nggak salah itu Basuki Surojo. Dia itu adalah seorang YouTuber yang sudah sukses, tapi dia juga merasa terinspirasi dari Mas Gondrong Labanan ini. Ini sungguh benar-benar hebat ya teman-teman. Oke, jadi mungkin tidak berlebihan ya jika saya memberikan julukan Mas Gondrong Labanan ini sebagai YouTuber sejuta inspirasi, karena dia itu memang benar-benar banyak menginspirasi orang ya, termasuk saya. Saya terinspirasi dari beliau untuk mengembangkan channel ini karena melihat konten-kontennya yang cukup sederhana juga sangat bisa laku ya, maksudnya banyak juga penontonnya, walaupun mungkin kita sulit untuk bisa seperti beliau, tapi mudah-mudahan bisa ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, saya mengembangkan channel ini, ada 2 YouTuber yang menginspirasi saya untuk mengembangkan sebuah channel ini. Yang satunya itu channel cewek ya, tapi yang benar-benar membuat saya terinspirasi adalah Mas Gondrong Labanan. Oke teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan tentang awal saya terinspirasi dari Mas Gondrong Labanan ini, sebenarnya saya mulai nge-YouTube itu sudah lama ya, sejak tahun 2011. Waktu itu saya berada di perantauan di Malaysia. Jadi awalnya itu saya bikin gabung di YouTube itu hanya sekedar iseng ya. Saya nggak tahu kalau bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi tujuan saya awal bikin channel YouTube di tahun 2011 itu ya, bukan channel yang sekarang ini, bukan. Tapi channel saya itu channelnya namanya juga Mance Doain, tapi bukan yang ini, namanya juga sudah saya ganti. Oke, so teman-teman, saya bikin channel YouTube di tahun 2011 itu tujuannya hanya untuk mengabadikan video ya. Saya kan suka banget yang mengoleksi atau menyimpan video di handphone, seperti video saya lagi kerja, seperti video pernikahan teman-teman, tujuannya untuk diabadikan, saya simpan di memory card atau di handphone. Tapi pikiran saya, kalau misalnya itu handphonenya rusak atau hilang, kan videonya bisa hilang juga kan, atau memory cardnya hilang atau rusak kan videonya hilang. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan, supaya videonya tetap aman, tidak hilang ya, nanti bisa jadi kenangan kelak kalau kita berumur panjang. Saya pilih untuk simpan di YouTube. Jadi video pertama saya upload di YouTube itu saya lagi lip sync lagunya ST12 ya, yang judulnya Putri Iklan. Dan pada saat saya upload di YouTube itu hanya sekedar iseng ya, maksudnya ya untuk hanya sekedar seru-seruan aja. Di situ juga saya kan nggak tahu ya, belum tahu tentang pelanggaran hak cipta dan sebagainya. Jadi saya upload itu hanya sekedar asal-asalan ya, videonya pun saya upload sembarang ya, saya upload ya. Kemudian waktu itu saya juga kalau sudah upload video ya dibiarkan aja, saya nggak pernah mengunjungi channel orang, saya juga nggak pernah subscribe channel orang, karena saya juga nggak tahu sebenarnya subscribe itu apa. Saya sering lihat di situ ada tulisan subscribe ya,
Tapi saya nggak tahu tujuannya apa, dan saya juga nggak pernah meminta orang untuk subscribe channel saya pada saat itu, ya. Oke teman-teman, singkat cerita ya, saya taunya kalau kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu kalau nggak salah tahun 2018 ya. Saya melihat berita di TV tentang YouTuber Indonesia yang kaya itu ya, Atta Halilintar ya. Dia mendapatkan penghasilan banyak dari YouTube. Dari situ saya muncul dalam saya, kok bisa ya orang mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi dari situ saya mulai mencari tahu di YouTube cara mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan di situ saya sudah melihat cara-caranya itu kan waktu 2018 kalau nggak salah ya udah berlaku itu syarat utamanya itu adalah 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang. Di situ saya sudah melihat apa ya? Saya berpikir untuk mengembangkan channel saya itu, tapi setelah saya melihat persyaratannya itu kayaknya susah ya, kayaknya mustahil saya bisa mendapatkan mencapai persyaratan itu, karena waktu itu saya lihat subscriber channel saya itu baru 200 lebih, padahal saya bikinnya tahun 2011. Jadi kalau dihitung berapa tahun ya, tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, udah hampir 7 tahun channel saya subscribernya baru 200 lebih. Jadi aku mundur aja gitu, aku pikirnya nggak usah lah, kayaknya nggak usah bermimpi untuk mengembangkan channel saya itu, karena udah 7 tahun tapi subscribernya jangankan 1500 saja belum sampai ya. Jadi di situ saya tetap nge-YouTube, maksudnya saya tetap mengupload video di YouTube, cuman uploadnya hanya itu, hanya sekedar mengabadikan ya, untuk sebagai kenang-kenangan nantinya ya. Oke, so teman-teman, lanjut terus ya. Jadi awal saya terinspirasi dari Mas Gondrong Labana itu bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, tahun 2020. Saya tanpa sengaja saya tiba-tiba melihat videonya Mas Gondrong Labana itu ada di YouTube, direkomendasikan oleh YouTube. Saya melihat, saya langsung buka channelnya, saya nonton semua video, hampir banyak, bukan semua videonya saya nonton ya, tapi banyak sekali video-video yang saya nonton. Saya melihat videonya itu kayaknya sangat cukup sederhana ya, dia cuma menggunakan handphone, terus dia cuma bikin master. Saya pikir di YouTube itu video yang editannya cuma biasa itu nggak akan laku, karena sering banget aku lihat ya video-video di YouTube itu editannya itu keren banget ya, efek-efeknya itu bagus banget. Jadi aku sempat mikir kayak gitu, aku kan nggak bisa ngedit video kayak gitu ya. Jadi aku pikir nggak mungkin ya aku untuk mengembangkan sebuah channel, karena aku nggak bisa edit video kayak gitu. Aku hanya bisa edit video-video edit biasa aja menggunakan KineMaster. Terus saya melihat kok ini videonya sederhana banget ya kayak gini, tapi ini bisa membuktikan banyak banget yang nonton ya, dan itu subscribernya udah banyak ya. Dia gabung di YouTube itu baru 2 tahun tapi sudah ratusan ribu subscriber. Di situ saya sudah mulai tertarik juga untuk mengembangkan channel. Tapi setelah saya lihat channel saya yang saya bikin di tahun 2011 itu nggak mungkin banget ya, karena di situ video-video saya itu banyak banget mengandung hak cipta dan sebagainya. Jadi saya pikir kayaknya saya akan membuat channel baru, makanya saya bikinlah, terciptalah channel saya Mancedo.NU ini ya. Saya bikin channel ini tanggal 7 Juni 2020 ini ya. Oke teman-teman, terus terang ya, di awal saya bikin channel ini saya benar-benar sangat berambisi untuk cepat-cepat mendapatkan sebuah penghasilan dari YouTube. Jadi yang saya selalu pikirkan itu adalah penghasilan. Saya benar-benar fokus di penghasilannya. Itu awal-awalnya ya. Sampai-sampai saya itu hampir membeli subscriber di Lazada, yaitu hampir, tapi alhamdulillah nggak jadi ya, karena saya sebelum saya melangkah ke situ saya cari tahu dulu apakah ini benar atau enggak. Jadi alhamdulillah nggak jadi saya beli ya. Oke teman-teman, hari demi hari saya terus menonton video-videonya Mas Gondrong. Ada juga videonya yang membahas, katanya kita nggak boleh terlalu fokus, terlalu mengharapkan penghasilan dari YouTube ya. Jadi dari situ akhirnya saya mulai untuk berharap penghasilan dari YouTube udah agak sedikit menurun ya, nggak terlalu berambisi lagi kayak awalnya. Walaupun nggak munafik ya, pasti tetap berharap lah penghasilan dari situ. Cuman nggak seperti di awalnya. Jadi kembali lagi seperti dulu.
upload video. Kalau misalnya dapat hasil alhamdulillah, kalau enggak ya mau gimana, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Minimal kita punya karya, insya Allah nanti akan menjadi kenang-kenangan atau apa, sebagai kenang-kenangan buat anak kita nanti ya. Jadi alhamdulillah ya, dengan menonton video-videonya Mas Gondrong Labanan itu bisa semakin semangat untuk bikin karya, tapi bukan terlalu mengejar yang namanya hasil. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya, terus terang saya memang mengejar hasil, cuman kata Mas Gondrong itu kita harus fokus memperbaiki kualitas video dulu, hasil itu nomor 2 ya gitu. Oke teman-teman semua, itu awalnya itu saya merasa terinspirasi dari Mas Gondrong Labanan ya. Jadi apa namanya, sekali lagi mungkin tidak berlebihan ya jika saya menjuluki Mas Gondrong Labanan sebagai YouTuber sejuta inspirasi. Oke teman-teman semua, jadi di sini apa ya, saya tuh kalau misalnya suatu saat nanti saya diberi umur yang panjang, sehat, senantiasa sehat, dan insya Allah dikasih rezeki dan dikasih izin dan kesempatan, insya Allah saya pengen banget ya ketemu dengan yang namanya Mas Gondrong Labanan ini, karena saya tahu dia itu tinggal di Berau ya, Kalimantan Timur, dan kebetulan banget di sana itu di Kalimantan Timur di Berau itu banyak banget ya keluarga saya tinggal di sana, sudah beranak cucu di sana ya. Jadi sekalian datang ke sana berkunjung dengan keluarga, kalau bisa disempatkan untuk bertemu dengan beliau. Tapi ya nanti ya kalau misalnya sudah ada banyak rezeki ya, dan ada umur yang panjang, dan insya Allah dikasih izin sama Allah, dikasih kesempatan ya. Jadi itu angan-angan saya sekarang, mudah-mudahan bisa bertemu dengan beliau, karena terus terang dia benar-benar sangat menginspirasi saya, dan untuk mengembangkan channel ini dia benar-benar inspirasi saya teman-teman. Oke teman-teman semua, saya doakan ya buat teman-teman semua pengguna YouTube pemula ya, karena saya ini bukan YouTuber ya, saya bukan YouTuber pemula, tapi saya hanya pengguna YouTube pemula. Dan saya doakan semoga teman-teman semua yang terinspirasi juga dari Mas Gondrong Labanan, saya doakan semoga bisa sukses seperti Mas Gondrong Labanan. Oke, buat Mas Gondrong Labanan, kalau misalnya sempat nonton video saya minta maaf ya, mudah-mudahan ini tidak berlebihan jika saya menjuluki Akang sebagai YouTuber sejuta inspirasi. Oke teman-teman semua, saya doakan semoga kalian senantiasa sehat dan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.